Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Sudaryatmo. Langkah apa yang akan dilakukan YLKI untuk mempertegas keberatan dari YLKI atas rencana pemerintah untuk mengimpor jeroan ini? Yang pertama, fokus YLKI adalah keamanan pangan. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 18 tahun 2009, kemudian direvisi menjadi nomor 41 tahun 2014, itu di undang-undang itu mengamanatkan pembentukan otoritas veteriner. Otoritas veteriner ini yang punya kompetensi untuk menentukan apakah jeroan impor itu layak untuk dikonsumsi atau tidak. Ini mestinya menjadi agenda Kementerian Pertanian untuk mempercepat pembentukan otoritas veteriner. Supaya masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan gitu. Jadi ini kan menjadi debatable satu itu, yang kedua persoalan impor itu tidak dipolitisir atau tidak bisa jadi kan kalau dia berada di otoritas veteriner, dia tidak bisa diintervensi oleh birokrasi kan gitu loh. Jadi artinya selama ini otoritas veteriner kan belum ada. Artinya selama ini bagaimana sih sebetulnya? Ya, artinya kan jadi terjadi yang seperti dikatakan tadi inkonsisten, pinplan kan kebijakannya. Sebelumnya dilarang, terus ini dibuka lagi. Jadi YLKI menangkap kesan bahwa pembukaan keran impor jeroan sapi ini panik policy. Jadi untuk menurunkan harga dilakukan segala cara. Walaupun itu dari sisi histori kebijakan itu nggak konsisten. Jadi seperti memadamkan api, ketika api ada kemudian dipadamkan, tapi ini tidak berefek pada jangka panjang seperti itu. Ya, jadi lebih ke ya kita sudah melakukan sesuatu, lepas yang dilakukan itu menyelesaikan persoalan atau tidak kan. Justru saya sebenarnya pendapat Pak Teguh tadi, problem utama di kita itu kan populasi sapi itu kan sangat terbatas kan. Kebutuhan setahun 4 juta, kita hanya punya 12 juta populasi sapi. Bagaimana pemerintah meningkatkan populasi sapi sehingga ke depan secara bertahap kebutuhan daging sapi itu bisa dipenuhi oleh sapi domestik kan. Jadi impor secara bertahap dikurangi. Jadi yang terjadi selama ini kan keran impor itu ditutup, kemudian harga dipatok, tapi pada saat yang sama supply itu tidak ada jaminan ketersediaan kan. Gitu loh. Ini untuk Lebaran ataupun bulan-bulan ini artinya gagal ya seperti itu, karena kemudian harga sapi masih tetap tinggi, tidak ada sepertinya antisipasi. Ini artinya pemerintah punya 1 tahun ke depan nih sebetulnya untuk mematangkan bagaimana konsepnya nanti seperti itu ya Pak. Ya, kalau dari sisi YLKI sebenarnya acuannya sederhana, dari sisi komoditas daging sapi itu pertama pemerintah menjamin ketersediaan. Kalau tidak bisa dipenuhi dalam negeri ya harus import. Itu faktanya memang sekarang sebelumnya itu seperti dikatakan Pak Teguh, 250.000 ton kita import kan. Ini nampaknya sebetulnya diskusi kita seharusnya lebih lengkap jika kemudian ada tanggapan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Tapi kita sudah coba seperti itu ya Wiki, dan berupaya untuk menghubungi pihak dari Kementerian Pertanian, tapi ternyata belum bisa ada yang dihubungi. Baik. Ya, Pak Sudaryatmo, terima kasih sudah bergabung di Lunch Talk. Ya, pemirsa, demikian dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.